Semangat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Pagi, pagi, pagi. SD Sultan Agung, yes. Nah, anak-anak ibu udah kasih semangat, berarti harus semangatnya ya nak ya. Nah, ketemu lagi dengan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar matematika, yaitu kita akan mengenal bentuk-bentuk pecahan. Apa itu bentuk pecahan, Mak? Iya. Ada berapa bentuk pecahan? Ya, ada yang disebut pecahan Biasa. iya, pecahan campuran dan pecahan desimal. Kemudian pecahan apa lagi, Nak? Pecahan persen. Ada persen ya, itu persen juga termasuk pecahan karena persen itu adalah per 100. Iya kan, Nak? Ya. Nah, sekarang kita belajarnya dua dulu ya, Nak. Hanya pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, silakan disimak video berikut ini dan jangan lupa dikirim kemana, Bu? Ke Google Class. Ngirimnya jangan ke forum tetapi ke tugas kelas. Ingat ya, Nak, harus ke tugas kelas, jangan di forum. Kenapa ya, Bu, nggak boleh di forum? Nanti ibunya susah memeriksanya, susah melihat di mana tugasnya. Seolah-olah tidak mengirim tugas, tetapi ada. Jadi jangan dikirim di forum. Selain itu kan, Bu, kayaknya kalau dikirim di forum, teman-temannya pun bisa melihat jawaban kalian. Jadi jangan kirim di forum. Ya. Oke? Ya, harus kirim di tugas kelas. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat mengenal bentuk-bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai pecahan, kemudian pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan. Ternyata pecahan-pecahan tersebut merupakan bentuk pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Anak-anak sudah tahu belum ya? Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Pecahan biasa terbagi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh pecahan 1/2. 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nah, kita bandingkan pembilang dan penyebutnya, yaitu 1 lebih kecil daripada 2. Maka 1/2 termasuk pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, sebaliknya pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh pecahan tidak murni yaitu 3/2. 3 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Jika kita perhatikan 3 lebih besar daripada 2, maka pecahan 3/2 termasuk pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya 1, 2/3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut, dan 2/3 merupakan pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, dan 1 disebut sebagai bilangan bulat. Berikutnya kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu membagikan pembilang dengan penyebutnya. Untuk dapat membagikan pembilang dengan penyebutnya, maka pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Atau dengan kata lain, pecahan biasa yang dapat kita ubah ke pecahan campuran adalah pecahan biasa yang tidak murni. Contoh pecahan 17/5. Kita akan menggunakan cara pertama, yaitu pembagian bersusun. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 17? Ya, 5 kali 3, maka 3 itu kita tuliskan di atas.
Kemudian sekarang kita kalikan. 3 kali 5 hasilnya 15. Kita tulis di bawah 17. Lalu kita kurangkan. 17 kurang 15 hasilnya adalah 2. Nah, hasil pembagiannya yaitu 3 kita tulis sebagai bilangan bulatnya. Dan sisanya yaitu 2 kita tulis sebagai pembilang. Dan penyebutnya tetap sama yaitu 5. Jadi pecahan campuran dari 17/5 adalah 32/5. Nah, sekarang kita akan coba cara yang kedua, yaitu dengan cara mengurangi pembilang dengan penyebutnya sampai ke yang paling kecil. Pembilangnya 17 dikurang dengan penyebutnya 5, hasilnya 12. Kita kurangkan lagi dengan penyebutnya yaitu 5, hasilnya 7. Kurang lagi penyebutnya 5, hasilnya 2. Coba kita hitung sudah berapa kali kita kurangkan dengan penyebutnya 5. 1, 2, 3. Nah, angka 3 kita letakkan sebagai bilangan bulat. Dan sisanya yaitu angka 2 kita letakkan sebagai pembilang. Dan penyebutnya tetap sama yaitu 5. Jadi hasilnya tetap sama yaitu 17/5 sama dengan 32/5 walaupun dengan dua cara yang berbeda. Nah, silahkan kalian pilih cara mana yang paling mudah buat kalian. Selanjutnya kita akan belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh pecahan campuran 4/2/3 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat dan menambahkannya dengan pembilang. Maka 3 kali 4 tambah 2/3, penyebutnya tetap sama ya nak, tetap 3. Sama dengan, nah kita hitung dulu perkaliannya. 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah 2/3. 12 tambah 2 sama dengan 14. Maka jawabannya 14/3. Jadi pecahan biasa dari 4/2/3 adalah 14/3. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu mohon supaya dikerjakan dengan teliti soal-soalnya ya nak. Disimak dulu videonya, lalu ada latihan yang Ibu berikan, tolong dikerjakan dengan teliti ya nak ya. Lalu dikirimlah ke Google Class. Angka-angkanya harus jelas ya. Ingat ya, harus ditulis pakai pulpen karena sekarang sudah kelas 4, jangan lagi pakai pensil, oke? Iya. Terima kasih.